Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang kuman. Kuman adalah istilah umum yang digunakan merujuk pada mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan protozoa yang dapat menyebabkan penyakit atau infeksi pada manusia, hewan, atau tumbuhan. Kuman dapat berada di berbagai tempat, termasuk udara, tanah, air, makanan, dan permukaan benda-benda sehari-hari. Beberapa kuman memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, sementara yang lain dapat menjadi patogen yang menyebabkan penyakit. Nah, di sini ada pengertian kuman. Pengertian kuman adalah mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit atau infeksi pada manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, kuman dapat berupaya berbagai jenis, termasuk mikroba, bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Mereka dapat ditemukan di udara dan di tanah, air, makanan, atau permukaan benda-benda sehari-hari. Ada beberapa kuman bermanfaat bagi ekosistem, sementara yang lain bersifat patogen dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, di sini ada cara untuk menyebabkan kuman bervariasi tergantung pada jenis kumannya. Beberapa cara penyebaran kuman meliputi yang pertama kontak langsung. Nah, kontak langsung itu seperti kuman dapat ditularkan melalui kontak antara individu seperti sentuhan kulit, ciuman, atau bersin dan batuk. Yang kedua, udara. Udara itu seperti kuman dapat tersebar melalui udara, droplet pernafasan saat seorang berbatuk, bersin, atau berbicara. Dan yang ketiga, seperti melalui makanan dan minuman. Kuman dapat menyebabkan melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh kuman, terutama jika makanan tidak dimasak atau disimpan dengan benar. Yang keempat, melalui air. Air yang terkontaminasi oleh kuman yang dapat menjadi sumber penyebaran penyakit, terutama jika air tersebut digunakan untuk minum atau mencuci makanan. Nah, yang kelima ada vektor. Vektor ini seperti kuman ditularkan melalui vektor seperti nyamuk, lalat, atau tikus yang membawa kuman dari satu individu ke individu lainnya. Yang keenam, permukaan benda-benda. Seperti kuman dapat bertahan di hidup pada permukaan benda-benda seperti gagang pintu, meja, atau alat makanan, dan dapat ditularkan jika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah, mulut mereka. Menggunakan praktik kebersihan yang baik seperti mencuci tangan secara teratur, menutupi mulut dan hidung saat bersin atau batuk, dan membersihkan permukaan yang sering disentuh dapat membantu mengurangi penyebaran kuman. Nah, di sini ada beberapa contoh penyebab kuman. Yang pertama, bakteri. Misalnya, bakteri patogen seperti Salmonella atau Streptococcus. Yang kedua, virus seperti virus influenza, rhinovirus penyebab flu biasa, atau virus hepatitis. Yang ketiga, jamur. Seperti jamur dapat menyebabkan infeksi seperti candida pada mulut atau kulit. Yang keempat, protozoa.
Protozoa itu seperti contohnya parasit seperti Plasmodium yang menyebabkan malaria. Yang kelima, kebersihan yang buruk. Kurangan praktik kebersihan seperti mencuci tangan dengan benar dapat meningkatkan risiko penyebaran kuman. Dan yang keenam, kontaminasi makanan dan air. Makanan atau air yang tidak diolah atau disimpan dengan baik dapat menyebabkan sumber penyebaran kuman. Yang ketujuh, kontak dengan vektor. Pembatasan vektor seperti nyamuk atau tikus dapat membantu mencegah penyebaran kuman. Nah, penting untuk diingatkan bahwa tidak semua mikroorganisme bersifat patogen dan beberapa juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem atau memiliki manfaat bagi kesehatan. Dan kesimpulan dari kuman adalah bahwa mereka menggunakan mikroorganisme yang memiliki peran penting dalam ekosistem dan dapat menyebabkan penyakit atau infeksi pada manusia dan hewan. Penyebaran kuman dapat terjadi melalui berbagai cara, termasuk kontak langsung, udara, makanan, minuman, air, vektor, dan permukaan benda sehari-hari. Pencegahan penyebaran kuman melibatkan praktik kebersihan, vaksinasi, penggunaan faktor-faktor seperti lingkungan, perlindungan pribadi, dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, di sini ada faktor-faktor seperti faktor lingkungan, kebersihan, imunisasi, kondisi kesehatan individu, keberadaan vektor, dan praktik pertanian dapat memengaruhi pertumbuhan dan penyebaran kuman. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting dalam mengimplementasikan strategi pencegahan yang efektif. Tujuan dari kuman ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan dari kuman bervariasi tergantung pada secara umum, kuman merupakan bagian dari ekosistem mikroorganisme yang berperan dalam siklus kehidupan alami. Beberapa tujuan kuman adalah yang pertama, dekomposisi. Kuman membantu dalam dekomposisi bahan organik yang mati yang merupakan bagian penting dari siklus nutrisi dalam ekosistem. Yang kedua, simbiosis. Beberapa kuman simbiosis dengan organisme lain memberikan manfaat bagi kesehatan atau metabolisme mereka. Yang ketiga, penyakit. Meskipun ini bukan tujuan yang diinginkan, beberapa kuman memiliki kemampuan untuk penyakit pada organisme. Ini bisa menjadi bagian dari strategi kuman untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Dan yang keempat, evolusi. Kuman juga berperan dalam evolusi mikroorganisme dan mungkin memiliki dampak jangka panjang terhadap adaptasi organisme inang mereka. Pemahaman tentang tujuan kuman membantu kita menghargai peran mereka dalam ekosistem dan merancang strategi untuk mengelola interaksi dengan manusia lain. Sekian presentasi saya dan pada saat ini saya akan mempromosikan
kampus saya yaitu Universitas Sariputra Indonesia Tomohon, yaitu berada di Tomohon. Dan di kampus kami memiliki 4 fakultas. Dan yang pertama adalah Sains dan Teknologi. Dan yang kedua Manajemen Bisnis dan Komunikasi. Dan yang ketiga Keperawatan dan Ilmu Kesehatan. Dan yang keempat Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi. Sekian dan terima kasih.